Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu, amin. Pada kesempatan kali ini saya mereaction sebuah video yang sangat ramai, viral, dan heboh di dunia maya atau di media sosial antara pendeta dan jemaat. Salah satu jemaat yang dipanggil oleh Tuhan, lalu keluarga yang sedang berduka melaksanakan ibadah penutupan peti kepada almarhumah. Nah teman-teman, pada saat penutupan peti jenazah tersebut, lalu keluarga yang berduka, tas atau barang orang yang meninggal tersebut diikut sertakan. Sebab sebelum almarhumah dipanggil oleh Tuhan, ia berpesan pada keluarga supaya barang kepunyaannya, yaitu tas, rokoknya, diikut sertakan di peti jenazahnya, saudara. Lalu sang pendeta yang memimpin ibadah penutupan peti tersebut tidak setuju dengan tradisi yang dilakukan oleh keluarga yang berduka, sehingga akhirnya ia mengambil tas tersebut dan mengeluarkan dan mengatakan tas itu tidak boleh diikut sertakan di peti jenazah. Saya ini adalah pendeta. Lalu saudara, apa yang terjadi setelah beliau mengatakan demikian? Inilah yang terjadi di dalam video yang berikut ini. Kan tas itu jangan saya lihat ada di kuburan. Tinggalkan sekarang. Mau lo huberin buat kamu ini, saya tidak mau menguburkan itu. Janji? Ya, janji. Gini Pak Pendeta, kita ngasih itu di dalam bukannya kita menyembah berhala. Sebentar, rokok yang dikasih itulah kenangan kemarin. Sebelum meninggalin ibu, dia ngomong anaknya mau sekolah ke Bogor. Mang, tolong tinggalin itu rokok sebungkus ya, seminggu juga habis ini. Bukan yang untuk dirokok, bukan untuk menyembah berhala. Itu hanya untuk menyenangkan yang ngasih. Atau kubur kamu, Pak. Pulang. Oke, kekerasan kita. Bukan. Saya pendeta. Itu siapa? Oke, kekerasan kita. Saya anak ini. Kau pendeta kenapa mereka? Di kepekerjaanmu. Saya pendeta dibilang, emang dia lebih hebat. Pendeta apa kau? Dari itu bapak saya. Kau muncul bapak saya kau. Pendeta apa kau? Nanti ikut kau.
teman-teman, itulah dia video dari seorang pendeta yang tidak setuju dengan tradisi-tradisi yang kontradiksi dengan kitab suci. Sebab tradisi itu tidak ada di Alkitab. Dan sang pendeta ini, ia menolak secara tegas bahwa tradisi itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal tidak mungkin ia memakai barang atau harta yang dia miliki itu. Tidak mungkin. Lebih baik dikasih kepada keluarga supaya dimanfaatkan dan digunakan barang-barang yang ditinggalkan oleh almarhumah. Jadi inilah tradisi ini seolah-olah sebuah kebenaran, teman-teman. Tetapi pada kenyataannya bukan seperti itu. Alkitab tidak pernah mengatakan dan mengajarkan hal itu, bahwa barang-barang yang dipakai, yang digunakan, kepunyaan milik almarhumah harus diikutsertakan di peti jenazahnya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta. Lebih baik kepada orang yang hidup dikasih barang itu daripada diberikan kepada orang yang sudah meninggal. Karena barang itu tidak mungkin orang yang sudah meninggal ia menggunakan dan memakai lagi. Tidak mungkin. Ya. Jadi sangat logis kalau dipakai untuk oleh keluarga yang ditinggalkan, itu lebih bermanfaat daripada dimasukkan di dalam peti jenazah. Dan tradisi ini masih dipercaya dan dilakukan oleh yang sesuku dengan saya. Bahkan di dalam keluarga saya masih mengalami pemahaman dan worldview seperti ini. Bahkan atau mendoakan orang yang sudah meninggal. Ya, tetapi Alkitab menentang di dalam Ulangan 11 ayat 18 bahwa orang yang bertanya kepada arwah dan mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, yang sudah mati, maka kekejian di hadapan Allah. Kekejian di hadapan Allah. Jadi oleh sebab itu orang Kristen tidak boleh mendoakan orang yang sudah mati. Karena orang yang sudah meninggal itu adalah ia sedang berurusan dengan Tuhan. Ia sedang berurusan dengan Tuhan. Kalau masa hidupnya ia percaya Yesus Kristus dan hidup di dalam Yesus Kristus dan melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, maka dipastikan dia akan di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi jika ia tidak percaya Yesus, tidak melakukan apa yang dikatakan dan difirmankan Allah, dan hidupnya tidak karu-karuan, maka itu urusannya Allah. Jadi mau sekuat apapun Anda berdoa kepada orang mati, tidak mungkin mengubah ketetapan Allah. Jangan habiskan waktu Anda untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, mendoakan orang yang sudah mati. Lebih baik engkau mendoakan orang yang masih hidup, keluarga yang masih ditinggalkan. Itu lebih bermanfaat dan lebih baik. Sebab jika mereka belum bertobat percaya Yesus Kristus, sekiranya mereka dijamah dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu yang perlu didoakan. Keluarga yang ditinggalkan, kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, dan jika mereka belum mengenal Yesus Kristus, boleh mereka percaya, mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Itu yang lebih tepat. Tetapi untuk apa barang-barang diikutsertakan kepada orang yang sudah meninggal? Oleh sebab itu perlu kita memahami Alkitab secara benar dan secara komprehensif. Kemudian sikap Pak Pendeta, bagi saya sikap Pak Pendeta kurang tepat. Mengapa saya bilang kurang tepat? Karena Pak Pendeta berbicara secara emosional. Segala sesuatu yang kita bicarakan, kita sampaikan itu, walaupun dalam hal kebenaran, kalau kita salah menyampaikannya, maka kemungkinan kita akan bermasalah. Ya, sekali lagi, sesuatu hal yang benar yang kita sampaikan, tetapi kalau salah kita menempatkan atau salah
mengatakannya, maka kita membuat situasi ricu dan gaduh, saudara. Oleh sebab itu, Pak Pendeta tidak seharusnya mengeluarkan kata-kata yang bernada tinggi kepada keluarga yang berduka. Seharusnya Pak Pendeta menunjukkan keteladanan di dalam menanggapi segala sesuatu. Kalau Pak Pendeta menolak dengan secara tegas, namun dalam penyampaian yang benar, mungkin bisa diterima oleh keluarga. Kita sebagai hamba Tuhan menunjukkan sikap teladan, baik di dalam bernarasi, berkata-kata, sebab perkataan kita di dalam Efesus 4 ayat 29, ya, jangan ada perkataan kotor di dalam mulutmu, tetapilah pakai perkataan yang baik, bila mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kiranya perkataan kita, Pak Pendeta, menjadi perkataan yang memberkati banyak orang. Tidak seharusnya Anda emosi, tidak seharusnya Anda berkata-kata, mengucapkan kata-kata yang keras. Tidak. Jadi ini mungkin keluarga tidak menerima karena Pak Pendetanya menganggap saya ini pendeta. Ya, jelas saudara adalah pendeta. Tetapi kembali kepada Alkitab, bahwa perkataan kita adalah perkataan yang memberkati orang. Bila orang lain mendengarnya, mereka beroleh kasih karunia. Oleh sebab itu, hati-hati di dalam berkata-kata. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.